Kumbang Harley Quinn tampak menakutkan, panjangnya mencapai 7,5 cm, dan seringkali kaki-kaki depannya lebih panjang dari itu. Kaki-kaki ini membantunya merayap di pohon, berpindah dari satu cabang ke cabang lainnya, dan kumbang jantan juga memakainya untuk memikat kumbang betina. Oh lala! Meskipun terlihat sangar, kumbang Harley Quinn tidak begitu berbahaya. Mereka tak akan menggigit meskipun kamu memojokkannya. Dan jika kamu kebetulan menanam kubis di belakang rumah, mungkin kamu harus hati-hati sebab serangga ini memakan daun-daunnya. Tapi sebaiknya jangan menyentuhnya dengan tangan kosong. Mereka mengeluarkan cairan berbau busuk yang menyengat dan bisa melukai tanganmu karena menyebabkan iritasi kulit. Pakai sarung tangan ya. Kamu tahu hal berbau busuk lainnya? Selain kaos kaki itu tentunya. Squash bug. Jika kamu punya sepetak kebun, hama ini bisa sangat mengganggu. Kepik ini bisa merusak labu yang telah kamu tanam dengan penuh kasih sayang, dan kalau kamu memencet untuk membunuhnya, muncullah bau tidak sedap. Orang sering salah mengenali kepik ini dengan kutu busuk coklat. Kutu busuk coklat lebih jahat lagi. Mereka bahkan mengeluarkan bau busuk saat disentuh. Wow, sensitif ya. Kubang jerapah mungkin yang paling tidak berbahaya dalam daftar ini, tapi masih sedikit yang kita ketahui tentangnya. Namanya diambil dari leher panjangnya yang runcing, yang berguna untuk membuat sarang dan melawan kumbang lain dalam memperebutkan makanan dan pasangan. Kumbang ini memang tenang, tapi penutup sayapnya yang berwarna merah memberitahu predator bahwa serangga ini mungkin berbau busuk atau beracun, atau keduanya. Selain itu, kamu tidak seharusnya makan kupu-kupu raja dan ulatnya. Serangga cantik ini sering dipelihara sebagai hewan peliharaan dan pernah hampir terpilih sebagai serangga nasional Amerika Serikat. Tapi, hanya sedikit yang tahu kalau serangga ini sangat beracun. Kupu-kupu raja makan milkweed, tanaman yang mengandung racun keras. Setelah kebal terhadap racun tanaman ini, kupu-kupu raja mengakumulasi racun tersebut dalam tubuhnya. Ini menjadikan mereka makanan yang dibenci burung dan predator lainnya. Konsentrasi racunnya sangat tinggi, bahkan manusia yang dengan tidak sengaja atau sengaja makan ulat kupu-kupu raja bisa berakhir celaka. Kumbang Tenebrio molitor ada di mana-mana, jadi kamu pasti pernah melihatnya. Tetapi paling sering ditemukan di peternakan unggas. Larvanya yang disebut ulat Hongkong sering digunakan sebagai pakan burung, dan disitulah letak bahayanya. Ulat Hongkong adalah sumber penyakit menular pada unggas yang kemudian bisa ditularkan kepada manusia. Ulat ini juga suka makan makanan ayam dan bahkan penyekat di pertanian. Jadi sebenarnya ulat ini bukan pilihan terbaik untuk pakan unggas. Dan kumbang dewasanya menghasilkan racun yang tidak berbahaya dalam dosis kecil, tapi bisa menyebabkan alergi dalam konsentrasi tinggi. Jika kamu kebetulan berada di peternakan unggas, pastikan kamu menghindari kumbang tersebut. Kumbang macan punya banyak bentuk dan warna, tapi mereka punya dua ciri khas: kaki kurus panjang dan capit mirip pedang. Kaki yang panjang ini memungkinkannya berlari lebih cepat dibanding hampir semua serangga lain. Faktanya terlalu cepat, sehingga ketika berburu, mereka harus berhenti sesaat untuk melihat sekitar. Mata dan otak mereka tidak bisa memproses gambar cukup cepat, sehingga mereka harus menunggu gambar keadaan di sekitar mereka dimuat dalam otak. Kebanyakan kumbang macan tidak berbahaya, tapi kalau kamu melihat yang punggungnya bermotif oranye, jangan disentuh. Untuk melindungi diri, serangga ini mengeluarkan sianida yang bisa sangat berbahaya baik bagi hewan maupun manusia. Jika kamu menyentuh kumbang ini, kemudian menggosok mulut atau mata dengan tanganmu, kamu bisa iritasi. Lihatlah pola luar biasa di atas bunga itu. Mirip lukisan gaya impresionis, dan dalam hal ini ada benarnya. Itu kumbang Picasso. Makhluk ini memakan tanaman dan sebagian besar pendiam, tapi berpikirlah dua kali sebelum melihatnya lebih dekat. Ia bukan kepik. Jika disentuh, kumbang ini akan mengeluarkan bau tajam. Jelas tidak harum ya. Parahnya, mungkin kamu akan kesulitan menghilangkan bau itu selama berjam-jam setelahnya.
Ketika asik berjalan menyusuri hutan pinus, kamu melihat gerakan aneh tepat di dekat kakimu. Tampak seperti kereta kecil berbulu yang panjangnya sampai beberapa meter. Sebenarnya, ini adalah teknik melindungi diri ulat prosesi pinus. Mereka berjalan berbaris untuk saling melindungi satu sama lain. Mereka tampak sangat unik, tapi jangan coba-coba mengganggu barisan itu. Setiap gerbong dari kereta alami ini mempunyai ratusan bulu setajam jarum. Jika menyentuhnya dengan tangan kosong, kamu akan merasakan sakit karena tajamnya bulu-bulu ini. Kemudian muncul reaksi lain yang tidak menyenangkan. Predator tidak menyukai ulat ini dengan alasan yang sama. Sesuai namanya, sebagian besar tawon raksasa Asia hidup di negara-negara Asia. Tetapi, pada tahun 2019, tawon ini dilaporkan juga ditemukan di Amerika Utara. Tawon ini besar, berwarna kuning dan ganas, sehingga mudah dibedakan dengan lebah atau tawon jenis lain. Ukurannya jauh lebih besar dan sifatnya jauh lebih agresif. Yang paling menakutkan dari tawon ini adalah penyengatnya, yang panjangnya 3 kali lipat lebih panjang dari penyengat milik lebah madu. Sengat ini mengandung bisa yang mematikan, dan dengan beberapa sengatan saja cukup untuk melumpuhkan hewan besar sekalipun, termasuk manusia. Belum cukup sampai di situ, makhluk ini bahkan bisa menyemprotkan bisa yang diarahkan ke mata musuhnya. Tak perlu dikatakan lagi, ini pasti jadi pengalaman yang tak terlupakan. Lonomia adalah ngengat kecil bersahaja yang tidak mengancam siapapun. Tetapi sebelum menjadi ngengat, ia harus melalui tahapan sebagai ulat. Dan saat itulah kamu tidak ingin berurusan dengannya. Ulat Lonomia tertutup oleh bulu tipis yang mengandung bisa berbahaya. Tapi meskipun kamu tahu harus menjauhinya, kamu bisa saja tertusuk bulu beracun ini. Ulat-ulat ini menyatu dengan baik pada batang pohon guna menambah perlindungan ekstra dari predator. Ada saja yang tak sengaja bersandar pada sebatang kayu tempat ulat Lonomina menempel, dan ulat ini tak akan ragu-ragu menusukkan jarumnya. Jika kamu tersengat, segera cari bantuan medis. Nah, ayo kita akui bahwa semua lipan itu menakutkan. Dan mungkin salah satu yang paling mengerikan adalah lipan Texas berkepala merah. Pertama-tama, hewan ini seperti berasal dari mimpi burukmu yang terdalam dan tergelap. Bagian tubuh berwarna hitam, lusinan kaki kekuningan yang lebih menyerupai cakar, dan kepala merah dengan 2 tanduk panjang. Gambarannya saja cukup untuk membuatku lari darinya dalam sekejap. Wush! Dadah! Karena ukurannya yang sangat besar, lipan ini cukup rakus. Mereka makan kodok, kadal, dan sesekali tikus. Kadang-kadang saat putus asa, mereka bahkan bisa memangsa kelelawar. Tentu saja lipan berkepala merah ini berbisa, cocok dengan penampilannya. Syukurlah mereka tidak tertarik kepada manusia. Untung saja. Nah, makhluk yang satu ini tidak besar, tetapi sangat defensif. Artinya, kamu pasti tidak ingin cari masalah dengannya. Namanya menggambarkan sifatnya, kumbang kuda pelatih setan. Serangga berwarna hitam pekat yang menyerupai cocopet. Saat terancam, ia akan mengangkat buntutnya dan membuka rahangnya yang kuat. Pose ini membuatnya mirip kalajengking. Dan kalau sudah begini, lebih baik kamu mundur saja. Karena jika tidak, kumbang ini akan mulai mengeluarkan bau busuk dan menyemburkan cairan menjijikan dari mulutnya sebagai pertahanan diri. Dan jika ini tidak membuatmu mundur, lambat laun ia akan menggigit. Ya, cukup menyakitkan lah. Jadi, tinggalkan hewan itu, oke? Semut bludru sama sekali bukan semut, melainkan sejenis tawon tak bersayap yang sangat mirip dengan semut. Serangga ini tidak membentuk koloni dan biasanya hidup menyendiri, bersembunyi di balik rumput tinggi. Mereka juga disebut cow ants atau semut sapi, sebab saat sapi merumput di dekatnya, mereka mungkin menginjak semut bludru, dan sebagai balasannya, sapi-sapi ini akan mendapat gigitan yang menyakitkan. Manusia kadang-kadang juga digigit oleh serangga ini, terutama ketika bertelanjang kaki. Semut bludru itu cukup berbisa, tetapi tidak sekuat bisa lebah.
jadi tidak begitu berbahaya. Tapi tetap saja, rasa sakit dari gigitan ini cukup serius. Dan jika kamu ingin menghancurkan tubuh serangga ini, semoga berhasil. Tempurungnya luar biasa kuat melindunginya dari serangga menyengat lainnya, dan bahkan dari burung. Ngengat kucing mendapatkan namanya dari penampilannya yang berbulu. Mereka tampak seperti kucing kecil yang bisa terbang. Mungkin bentuknya imut, tetapi saat masih menjadi ulat, seperti biasa, sebaiknya hanya dilihat, jangan disentuh. Di balik penampilannya yang berbulu, ulat kucing tertutup dengan ribuan duri berongga yang bisa terlepas dari punggung makhluk itu jika tersentuh, dan menyuntikkan bisanya yang sangat berbahaya. Ulat kucing adalah ulat paling berbisa di Amerika Serikat. Satu sengatan dari monster kecil ini saja bisa menyebabkan sakit berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Dan jika kamu alergi terhadapnya, maka aku hanya bisa mendoakan yang terbaik.